Pertama, coba teman-teman di suatu pertandingan resmi teman-teman ya, coba teman-teman pernah gak melakukan yang namanya melihat, melakukan dan lain sebagainya. Kadang-kadang di sana ada yang tidak masuk akal, tidak etis, dan tidak ada masuk logika. Ada suatu, seandainya ini contoh kejadian ya teman-teman ya, kejadian itu sudah 100% mau unggul. Setelah itu beberapa detik saja bisa membalikkan yang namanya keadaan. Itulah pertandingan tidak mesti, pertandingan belum yang namanya finish. Makanya teman-teman ya, sesuatu apapun di atas kertas bisa yang kategori unggul, jangan dulu menjustis. Belum tentu yang kita lawan itu bisa membalikkan keadaan. Itu gambaran kecil teman-teman ya. Sekarang bagaimana kok bisa berubah? Nah, kok bisa berubah pola permainan, bahwa di saat kita melatih sebelumnya itu luar biasa permainannya, tetapi di saat resmi dalam suatu turnamen itu kenapa bisa tidak keluar apapun sama sekali. Nah, di saat latih biasa sehari-hari setiap minggu itu semua keluar, semua di atas kertas statistik bisa kita menyimpulkan bahwa ini akan unggul. Tetapi di saat resmi di pertandingan itu tidak keluar. Apa penyebabnya? Dari beberapa faktor kita bisa simpulkan teman-teman ya. Pertama, coba koreksi nanti dalam sebelum hari H itu teman-teman pastikan kalau memberikan yang namanya jamu, pastikan. Kalau teman-teman biasanya memberikan jamu setiap minggu sekali, bisa kita memberikan lebih sedikit takaran. Tetapi kalau tidak pernah memberikan jamu, teman-teman jangan terlalu banyak memberikan jamu sebelum hari H. Berikan sedikit saja. Kedua, ini yang saya garis bawahi teman-teman ya, kemungkinan tidak bersifat ajakan ini teman-teman ya. Kemungkinan teman-teman contoh ya, membawa 3 yang memang siap tempur. Ketiganya itu kan teman-teman dari rumah kan sudah memiliki yang namanya kriteria A, B, C. Itu salah. Kalau sudah jumbo membawa 3, teman-teman derajatnya itu sama. Tidak boleh punya pikiran ini pasti unggul, ini setengah, ini tidak boleh. Karena di dalam suatu pertandingan itu, kalau sudah yang namanya saling berhadapan, itu sudah 50-50. Tidak bisa, kita tidak bisa, di luar itu tidak bisa memprediksi. Tapi kebanyakan sebaliknya. Teman-teman mempunyai statistik sendiri. Statistik sendiri justru akan menjungkal teman-teman sendiri. Itu teman-teman ya. Biasanya yang paling baik, paling statistik bagus, itu paling besar D-nya. Itu yang sering menjungkalkan di lapangan. Coba teman-teman review ke belakang perjalanan teman-teman, benar apa enggak? Kedua, yang bisa berubah dalam hal pola permainan itu adalah apa yang sandingannya. Ini sedikit teman-teman terakhir ya. Ini yang kategori ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro itu mungkin dia melihat dari keturangannya. Yang kontra itu mungkin melihat dari yang namanya postur body dan zaman sekarang ini. Tetapi itu selalu berdampingan sampai kapanpun. Makanya tidak boleh sekarang yang namanya gontok-gontokan atau bagaimanapun tidak boleh. Itu pro kontra akan selalu berdampingan. Tapi bagaimana kita menyikapi secara bijak. Biasanya kalau permainannya berubah teman-teman ya, ada salah satu faktor kemungkinan penyandingnya yang diajak nanti
bersanding itu kemungkinan dia memiliki corak bulu yang memang betul-betul lebih di atasnya. Itu teman-teman. Kita tidak ada yang namanya dalam hal menggeser, mengajak atau apapun. Ini tidak opini teman-teman ya. Walaupun statistik yang teman-teman bawa itu luar biasa, tetapi kalau pas sandingannya bisa menempur daripada yang namanya bulu atau apapun, itu pasti akan berubah. Tidak, teman-teman tidak melihat gaya tipikal atau apapun di jalan sehari-hari, pas di hari H itu tidak akan kelihatan. Kenapa pola permainan bisa berubah? Itu salah satunya.